Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, memohonkan akan hikmat dan Roh Kudus untuk bekerja dalam relung hati kami, mengisi bejana hidup kami dengan firman yang kudus dan menguduskan kami. Kiranya kami beroleh pengertian, kami beroleh pengetahuan, dan kami beroleh semangat ketika kami akan melakukan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20 yang menyatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah media ada berita yang mungkin pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, atau mungkin pernah kita baca, bahwa di Swedia ada sekelompok orang yang berfoto tanpa busana di pegunungan es. Hal tersebut, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukanlah sebuah pornografi atau tindakan yang senonoh, melainkan hal tersebut adalah sebuah kampanye lingkungan, sebuah seruan kepada manusia yang ada di dunia ini agar lebih berhati-hati dan bijak dalam mengusahakan alam semesta ini. Hal itu dikarenakan adanya pemanasan global atau yang biasa kita kenal dengan global warming, yang menimbulkan atau yang ditimbulkan dari faktor-faktor teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut perkiraan ahli geologi, kurang lebih 80 tahun ke depan, gumpalan es yang ada di gunung itu akan mencair dan akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem alam yang akan berujung kepada petaka yang hebat. Bumi akan menjadi panas seperti neraka dan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia di dunia ini. Seperti tingginya curah hujan, kemudian punahnya spesies atau hewan, adanya penyakit-penyakit menular, bahkan kerusakan lahan atau tanah, dan berbagai bencana alam yang terjadi. Sehingga berbagai upaya ketika sudah dilakukan untuk mencegahnya, namun jika tidak ada kesadaran dari dalam diri manusia, maka hal itu akan memicu pemanasan global yang meningkat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini berkaitan dengan bacaan Alkitab pada saat ini, di mana Ulangan pasal 20 ayat 20 ini merupakan hukum tentang perang. Jadi di dalam firman Tuhan bukan hanya hukum bagi manusia, tapi juga berbicara tentang hukum atau strategi yang
Allah berikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu berperang melawan musuh. Melawan orang Het, melawan orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ya. Nah, dalam peperangan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita secara keseluruhan atau kita tadi pagi membaca Sabda Bina Umat, memperlihatkan bahwa umat Israel ketika mereka berperang, mereka belum kunjung selesai berperang. Artinya belum ada kemenangan. Sehingga dalam peperangan itu mereka kemudian bisa menjadi bosan. Bahkan juga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saking lamanya mereka harus menjalani peperangan, ada amarah yang tidak terkendalikan, ya, yang bisa saja dilampiaskan kepada yang ada di depan mata. Bisa saja pohon itu ditebang karena tidak bisa memukul lawan atau tidak bisa menyerang lawan. Nah, firman Tuhan tentang hukum peperangan ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan berbicara ketika bangsa Israel melakukan peperangan, ada hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan dalam perang. Terutama di dalam menjaga lingkungan atau ciptaan manusia yang lain, yaitu pohon. Jadi Tuhan mau katakan begini, Israel jangan kemudian melampiaskan amarah mereka, emosi mereka itu kepada pohon. Ya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak. Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Jadi Tuhan mau katakan begini, di tengah-tengah kondisi peperangan pada saat itu, jangan engkau menebang pohon secara sembarangan. Ya. Engkau boleh menikmati hasil dari pohon itu. Tapi batang pohon itu bukanlah manusia yang harus kau patut kepung. Ya. Jadi hasil pohon itu boleh dimakan dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Tapi batangnya tidak boleh dipotong sembarangan. Kemudian lanjut lagi ayat 20, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan, boleh kau rusakkan, boleh kau tebang. Jadi yang boleh ditebang adalah pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan. Ya. Tetapi tidak semuanya itu bisa ditebang. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa hal itu kemudian Allah mengarahkan bahwa pohon yang diizinkan Allah untuk ditebang, yakni pohon yang tidak menghasilkan makanan, itu punya tujuan. Ya, jadi nggak sembarang pohon untuk ditebang ya Bapak Ibu, tetapi ada pohon-pohon yang kemudian karena dia tidak bisa berbuah, yang sudah tidak bisa lagi kemudian dipakai, maka mereka kemudian bisa memotongnya untuk apa? Kita lihat dalam ayat 20. Untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Jadi pohon-pohon yang ada pada saat itu harus dipilah, harus dipilih ya. Yang mana yang bisa dijadikan sebagai pagar pengepungan ya. Pagar terhadap lawan mereka untuk melakukan pengepungan. Jadi saudara-saudara, tidak patut, firman Tuhan mengatakan begini, tidak patut melampiaskan segala ambisi, segala emosi, segala kekesalan pada sembarangan. Apalagi pohon yang mewakili bumi ini. Apalagi menghancurkan bagian yang bermanfaat untuk kehidupan. Artinya, biasakanlah dan biarkanlah itu lestari di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berkaitan dengan ibadah hari Minggu. Kalau dalam ibadah hari Minggu kita melihat
bahwa Allah sangat peduli ya kepada alam semesta. Tanah harus diistirahatkan pada tahun yang ke-7. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan peduli pada pohon. Ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi ciptaannya. Bahwa betapa Tuhan sangat peduli pada seluruh ciptaannya tanpa terkecuali, termasuk pohon yang ada di sekitar kehidupan kita. Ketika Tuhan memperhatikan kelangsungan pertumbuhan sebatang pohon, bagaimana kepedulian Allah kepada saudara dan saya? Bagaimana kepedulian Allah kepada alam dan lingkungan sekitar? Saya mengingatkan kita pada perintah Tuhan yang pertama kepada manusia. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengusahakan apa yang ada dalam dunia ini. Dan dari tanggung jawab itu, dalam rangka Go Green, kita punya tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan sekitar kita, termasuk pohon. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Pertama, minimalisirlah penggunaan kertas, khususnya dalam gereja. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kertas itu berasal dari pohon. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah pandemi pada saat ini banyak gereja-gereja kemudian tidak lagi memakai tata ibadah kertas atau warta jemaat kertas, tapi mereka bikin melalui PDF dan kemudian mengirim melalui WhatsApp group atau melalui Google Drive. Ya. Untuk meminimalisir penggunaan kertas itu. Ya. Ini juga menjadi ajakan bagi saudara dan saya. Ketika gereja kita kemudian melakukan satu bagian yang termasuk Go Green, ketika jemaat yang beribadah pagi diharapkan meninggalkan tata ibadah di atas kursi agar dilanjutkan dipakai oleh jemaat pada ibadah jam kedua, itu sebagai rangka Go Green. Kita tidak meninggikan penggunaan kertas di dalam gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakanlah dan minimalisirlah penggunaan plastik di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita buang sampah plastik, Bapak Ibu, plastik itu mengurainya itu sangat lama. Ya. Sehingga itu bisa mengganggu ekosistem pertumbuhan lingkungan kita. Minuman kemasan, botol plastik Bapak Ibu. Mungkin kita yang ibu-ibu suka ke pasar menggunakan plastik, kita ganti dengan tas kain. Ya. Seperti itu. Itu juga dapat membantu untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam kita. Dan yang ketiga, buanglah ego kita untuk mengeksploitasi alam lingkungan sekitar kita. Penebangan hutan, kemudian penggunaan kayu, ya, itu kita minimalisir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu akan merusak lingkungan sekitar kita. Akan terjadi pemerasan hasil bumi karena penebangan liar yang terjadi. Itu mungkin untuk kepentingan kita. Tapi itu bisa berdampak kerugian bagi orang lain. Kenyataannya datangnya banjir, kemudian datangnya tanah longsor, itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menjaga alam dan lingkungan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika Tuhan sangat peduli dengan pohon, jika Tuhan sangat peduli dengan lingkungan sekitar, maka saatnya saudara dan saya untuk peduli terhadap pohon dan lingkungan sekitar. Mungkin hal ini kecil, tapi kepedulian kita sebagai gereja dapat menjaga kelangsungan ekologi di tengah-tengah hidup kita. Kiranya kita semua peduli terhadap lingkungan dan memperhatikan alam di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.